Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur mari kita haturkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Di pagi hari ini kita bertemu di hari ke-17 bulan Sya'ban, yang kurang lebih 13 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan, insyaallah ya. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang kita panjatkan, puji-pujian yang kita haturkan kepada Allah, ini menjadi momentum untuk mempersiapkan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan bacaan kitab kita, Bayanu Syurutil Iradah. I'lam annaman, i'lam ketahuilah annaman, bahwa sesungguhnya orang yuridu yang menginginkan harsal akhirati, taman-taman akhirat, fa'alamatuhu, maka tanda-tandanya adalah al-iqla'u. Al-iqla' qola'a itu melepaskan diri, an harsid dunya, dari kenyamanan duniawi. Harsun itu terlalu ngurusi. Dibuktikan dalam surat Takasur itu loh. Alhaakum, apa yang membuat kita itu terhalang dari segala kebaikan. Alhaakum, melalaikan engkau, at-takasuru, terlalu banyak urusan. Ya, capek kalau orang itu terlalu banyak urusan. Duitnya tetangga dia yang hitung. Gitu? Orang yang kerja tetangganya, yang dapat uang tetangganya, yang belanja tetangganya, dia yang hitung. Itu Pak Haji, kerjanya apa ya? Duitnya banyak sekali. Malah duitnya kita tidak dihitung. Itu memang orang kurang kerjaan. Nah, apalagi kerjaannya Allah dikerjai. Apa? Mengadjust orang lain. Itu memang dosanya banyak, susah pergi ke masjid. Lah memang kamu panitia penulis dosa apa? Kurang kerjaan, kurang sholat, kurang zikir, kurang baca Al-Quran. Ya, menilai pemerintah, menilai kepala apalagi namanya, kepala lingkungan kita atau apa, ya, pokoknya semuanya serba dinilai. Bahkan istrinya tetangga dinilai. Istrinya siapa itu ya? Anaknya tetangga. Memang seperti itu. Ini yang disebut dengan harsat dunia, sesuatu yang terlalu banyak urusan, yang dimensinya duniawi. Ya, mulai agak ditinggalkan. Scrolling itu kan tidak penting sebenarnya. Coba wirid. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Satu kali putaran itu kan 99 dalam tasbih. Lebih ringan mana dengan ini? Ya. 1 jam, 2 jam, 3 jam, ternyata sudah subuh, belum tahajud, bangun dari jam 2 gara-gara lihat statusnya tetangga. Entahlah, ya itulah manusia ya. Ya, bagaimana dia mau merasakan nikmatnya iman? Bagaimana dia mau merasakan nikmatnya sholat? Bagaimana dia merasakan kebahagiaan keluarga kalau yang diurusi itu adalah sesuatu yang bukan urusannya? Syekh Ibnu Athaillah Sakandari itu arih nafsaka anit tadbir, beliau itu ngomong begitu. Sudah, longgarkan hatimu, tidak usah ngurusi sesuatu yang diurusi oleh orang lain. Gitu. Soal masak saja kita salah ngomong jadi perkara kok. Kan yang masak ibu toh? Yang masak ibu kita bilang kok kayak agak kurang asin, ini jadi masalah itu. Bisa seharian tidak ditanya sama ibu, gara-gara komentar masakan. Ya sudah, yang diurus sama ibu itu tidak usah dikomentari. Kalau cocok makan banyak, tidak cocok makan sedikit, gitu saja.
Selebihnya ya pergi ke warung ngopi atau apa ya di sana. Kayak tidak ada urusan yang lain daripada diambekin seharian kan. Itu ada dalilnya, jangan dibilang tidak ada dalilnya. Ma'aba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun. Tidak pernah Rasulullah itu berkomentar tentang makanan yang dihidangkan kepadanya sedikit pun. Idza ishtaha akala katsura wa idza lam yashtahi lam ya'kul illa qalilan. Kalau cocok ya makannya banyak, kalau enggak makannya sedikit. Begitu kita sudah ngaji dulu. Loh, kalau kita kan komentator, bagaimana ini rasanya? Kurang manis, kurang pedas. Lain lidah itu ya lain rasa. Ini ada 10 orang disuruh komentator, pusing yang tukang masak kan. Ngaji tasawuf itu ya lucu kadang-kadang ya, seperti itu. Ya pelan-pelan. Hanya di zaman akhir itu memang ada dalil lagi itu ya. Rasulullah itu bilang bahasa Indonesianya saja, zamanmu ini banyak fuqaha, kurang khutobah, banyak ahli fikih, banyak orang alim, tapi jarang yang kurang yang ceramah. Maka ceramah, dakwah itu lebih penting, lebih utama untuk dilakukan di zaman para sahabat. Wasatajiduna min ba'di, dan kalian akan menemukan setelah wafatku, setelah wafatnya Rasulullah, kasratul khutobah wa qalilul ulama. Nanti itu ulama semakin sedikit, yang ceramah pinter banyak. Modal 2 hadis itu sudah ikut lembaga dakwah keliling. Lumayan itu, di sini judulnya sama, sana sama. Pokoknya masya Allah pede sekali, los gitu. Pokoknya ulama-ulama kelas saya ini tidak ada harganya, yang begitu. Jadi sudah naik ke sana kemari begitu, senang pokoknya. Ya coba lihat. Fa'amalul ibadi, maka amalannya hamba di waktu itu adalah kasratu a'malis solihati wal khalwati. Yang paling banyak itu hendaknya dia berkholwat, terus kemudian dia melakukan amal-amal yang soleh. Jangan ikut-ikutan ceramah atau mengomentari. Kita ini mengomentari penceramah yang mohon maaf mungkin belum waktunya, tapi ya tidak boleh, karena kenyataannya Allah memilih mereka untuk naik ke atas mimbar. Kalau membiarkannya saja juga bagaimana? Kampus saja ada LBM LPM, lembaga penjamin mutu. Itu ada lembaga penjamin mutunya. Nah, penjamin mutu ulama ini siapa? Yang jamin sama-sama tidak bermutu. Entahlah. Zaman akhir kan. Makanya zaman akhir itu yang tepat ini. Jika engkau ingin mencicipi nikmat-nikmat akhirat, sesekali, sehari 2 hari dari seminggu, atau 4 hari, 3 hari, atau 1 minggu dari 1 bulan, itu coba tinggalkan urusan duniawi. Ya. Jadi yang istiqomah khuruj memang itu untuk mencicipi, ya, untuk mencicipi akhirat itu seperti apa gitu. Ya, yang lain-lain kan punya caranya sendiri-sendiri. Wa kullu ya'malu ala syakilatih. Setiap orang itu bisa beribadah dengan caranya masing-masing. Ustaz, saya tidak bisa kalau sehari 2 hari, 1 jam 2 jam. Ya, 1 jam 2 jam simpan semuanya ketemu Allah. Itu saja. Antara ba'da maghrib dengan isya, atau antara subuh sampai isyraq, atau seumpama tahajud. Sudah saya taruh semuanya. Allah, istriku kutinggalkan di kamarnya, anakku kutinggalkan di kamarnya, HP-ku kutinggal di meja, laptopku kutinggal di meja. Saya menghadapmu ya Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Nah itu. Faman syahidal akhirata biqalbihi. Faman, maka barang siapa syahida, menyaksikan al akhirata, akhirat, biqalbihi, dengan hatinya, musyahadatan, dengan penglihatan, yakinan, yang yakin, fa'alamatuhu, maka alamatnya, tandanya adalah istihqarud dunya, dia menganggap dunia tidak menjadi prioritas.
Sholat di masjid yang ber-AC dan tidak ber-AC sama. Sholat di masjid yang ada karpetnya dengan tidak rasanya sama, gitu loh ya. Kita masih mengingat ya, Masya Allah. Kalau kita cari namanya bahagia, kan di dunia ini kan hasanah ya, bahagia. Kira-kira kalau bahagia itu apa yang harus kita dapatkan? Orang akan dikatakan bahagia, apa yang harus dia dapatkan? Oke, kita lihat ya. Satu, seumpama harta dan benda. Ini dulu, kita bahas dulu. Satu, nanti anak istri. Nomor dua, harta dan benda itu membuat kita bahagia kapan? Terus saya tanya lah, 1 juta itu membuat kita bahagia kapan? Saat dapat pertama kali. Dulu uang 1 juta yang pertama kali kita terima itu bahagia. Syukurnya alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang saya tanya bapak-bapak, mau kerja digaji 1 juta dengan kerjaan yang sama yang antum kerjakan 10 tahun yang lalu? Hatinya bergejolak. Berarti harta dan benda ini juga semu. Nomor 2, keluarga, anak dan istri. Enaknya bersama mereka kapan? Ayo bilang, anak saya itu saya timang-timang, saya sayang-sayang semenjak dia lahir, Ustaz. Iya, setelah dia lahir, kemudian hari kedua, hari ketiga pulang dari rumah sakit, begadang itu dia. Ketemu temannya pagi ngomel saja. Tadi malam saya begadang, kenapa? Gendong-gendong anakku, gendong-gendong cucuku. Bikin susah saja. Benar. Tuh, lihat toh. Sudah agak SD, SMP, biayanya mahal, sekolahnya, SMA, kuliah, biayanya mahal, biaya pendidikannya, tuh kan? Semu, apalagi kalau bicara istri, sensitif, tidak usah, anak saja. Nomor 3, apa? Ayo bilang apa? Ilmu. Kalau punya ilmu kayaknya kayak cendekiawan itu kita kayaknya akan bahagia. Ilmu itu berat. Dapatnya berat, setelah dapat juga lebih berat. Kalau mau dapat itu payahnya. Tidak ada orang itu belajar tidak payah. Setelah dapat itu juga payah karena harus mengamalkan. Enaknya di mana? Tidak ada kan? Tidak ada. 3 hal ini saja kita tidak menemukan yang namanya bahagia. Maka ini juga termasuk kategori yang semu. Karena ini semuanya bukan menjadi objek. Ini semuanya adalah hanya perantara media, harta dan benda untuk mendekatkan diri kepada Allah, keluarga untuk mendekat kepada Allah, ilmu untuk mendekat kepada Allah. Itu saja. Ketemu dengan Allah. Kalau ketemu dengan Allah, apakah itu falyamal amalan sholihah saja. Kalau ketemu dengan Allah, apakah harus pintar bahasa Arab, bapak-bapak? Harus ngalim kitab. Ngalim kitab nakal banyak kok. Ya, di zamannya Nabi Musa ada namanya Bal'am, nakal. Dulu ada namanya Bersisa di Mesir, kisahnya nakal. Siapa lagi? Musailamah Al-Kadzab jadi nabi palsu. Macam-macam, banyak. Lihat di sini. Esensi ngaji kita sebelum kayaknya kalau 2 pekan yang akan datang itu kan sudah Ramadan. Ya, entah nanti apakah kita ngaji atau tidak. Tapi minimal sebelum masuk di bulan Ramadan, bapak-bapak dan hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya mengajak dari kitab ini menjelaskan bahwa sebenarnya harta, keluarga dan ilmu semuanya adalah semu jika ini kita jadikan sebuah alasan bahwa ini adalah puncak dari kebahagiaan. Puncak kebahagiaan itu hanya dekat dengan Allah. Ada harta, ada benda, tidak ada harta, tidak ada benda, akan tetap tenang bahagia kalau ada Allah.
ada keluarga atau tidak, dia sendirian di rumah atau di perantauan, asal dekat dengan Allah nyaman hidupnya. Sudah punya banyak ilmu atau sedikit keilmuan yang dimiliki, asal dekat dengan Allah nyaman hidupnya, kapanpun dan dimanapun. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.